إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya kepada kita berupa nikmat keamanan dan ketentraman serta fasilitas-fasilitas hidup di saat sebagian saudara-saudari kita ditimpa musibah dan bencana. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita pun terus mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Perbanyaklah solawat wahai kaum muslimin. Barang siapa yang banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkesempatan besar untuk mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban di dalam khutbah Jumat adalah memberikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Karena dengan takwa itulah benteng yang kokoh untuk mencegah seorang muslim dari jatuh terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah dorongan bagi seorang muslim untuk terus meningkatkan ibadah, mendekatkan diri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah wasiat Rasulullah untuk seluruh umatnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi keimanan adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Seorang mukmin ketika dia mencintai sesuatu itu semata-mata karena Allah, dan ketika dia membenci sesuatu itu juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman,
maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Maka ciri khas seorang yang beriman adalah dia mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk mencintai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ciri khas seorang mukmin yang sejati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Quran surat Al-Fat ayat 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Kata beliau dari sahabat Nu'man bin Bashir, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan seorang mukmin di dalam mencintai kepada sesamanya, di dalam rasa empatinya kepada saudara sesama muslim, itu bagaikan satu badan. Idastaka minhu adun, apabila salah satu merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Apabila salah satu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Begitupun hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Apabila ada saudara kita sesama muslim yang ada di belahan bumi yang lain mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan ujian, mengalami rasa sakit, maka kita pun harus merasakan hal yang demikian. Dan pada hari-hari ini ada saudara-saudari kita yang ada di belahan bumi yang lain, ada saudara-saudari kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah disiksa, diintimidasi oleh Zionis Israel. Mereka telah disiksa, mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan kesengsaraan, mereka tidak dapat makan sebagaimana kita makan, mereka tidak dapat tempat tinggal, mereka dalam keadaan ketakutan seperti kita dalam keadaan aman, tentram, namun mereka dalam kondisi yang sangat mencekam. Hal tersebut, apakah itu kita rasakan dalam hati kita? Apakah kita juga turut merasakan empati terhadap saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Apakah kita juga ikut merasakan sakit hati di dalam hati kita? Apakah kita juga ikut merasakan kekecewaan di dalam hati kita? Apakah kita juga marah kepada orang-orang kafir sebagaimana marahnya mereka kepada orang-orang kafir? Maka pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Jika hal itu ada dalam diri kita, jika kita peduli dan empati dengan mereka, maka ini bertanda ada benih-benih keimanan, ada kesempurnaan keimanan di dalam hati kita. Namun sebaliknya, jika seandainya justru yang ada dalam hati kita adalah bangga dan senang dengan penderitaan mereka, jika kita merasa bangga dan senang dengan apa yang mereka alami, maka waspadalah wahai kaum muslimin, karena ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik, yaitu mereka yang senang apabila sebagian kaum mukminin mendapatkan musibah, dan mereka yang bahagia dan mereka yang susah apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap orang-orang munafik tersebut dalam Al-Qur'an. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, kalian mendapatkan kemenangan, maka mereka menjadi susah, mereka merasa tidak senang. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Dan apabila kalian tertimpa kekalahan, kalian tertimpa musibah, maka yafrahu biha, itu membuat mereka bahagia dan mereka merasakan tentram. Imam Qatadah, salah seorang imam dari tabi'in, seorang ahli tafsir dari tabi'in, murid Anas bin Malik, beliau mengomentari ayat yang kita bacakan tadi. Kata beliau,
Fa idza ra'au min ahli al-Islam ulfatan wa jama'atan wa dhuhuran ala aduwihim, apabila mereka melihat kaum muslimin bersatu, mereka mengalahkan kaum kafir, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, ghadabu dzalika wa tasuhum, maka mereka emosi dan mereka marah kepada kaum muslimin. Dan sebaliknya, wa idza ra'au min ahli al-Islam furqatan wa ikhtilafan tasurruhum dzalika wa'jabu bihi wabtahaju bihi, apabila kaum muslimin mendapatkan kesengsaraan, kaum muslimin mendapatkan kekalahan, maka itu membuat mereka bahagia, membuat mereka senang. Itulah ciri-ciri orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang munafik tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita tidak bisa membantu saudara-saudari kita dengan biaya. Mungkin tidak bisa membantu dengan jasad ataupun tenaga kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita memiliki rasa empati, kita memiliki rasa peduli, dan kita terus mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وبه المعتصم عن الأهواء المرضية والبدع المضلة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah tahu bagaimana karakter orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat, bagaimana permusuhan mereka terhadap orang Islam, bagaimana orang-orang Yahudi sangat benci kepada kaum muslimin, dan mereka tidak akan ridho, mereka tidak akan rela sampai umat Islam mengikuti ajaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahuda walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho kepada kalian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Dan itulah proyek besar orang-orang Yahudi, yaitu bagaimana menjadikan kaum muslimin mengikuti ajaran mereka, menjadikan kaum muslimin tunduk kepada mereka. Itulah proyek besar orang-orang Yahudi yang mereka jalankan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini hanya doa yang kita miliki, yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya salah satu saja doa dari kaum muslimin sekalian yang dikabulkan oleh Allah, maka itu sudah cukup menjadi pertolongan bagi saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita sekalian, sehingga kita terus mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga saudara-saudari kita yang ada di Palestina dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, yang meninggal diterima oleh Allah sebagai syuhada, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari Zionis Israel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immata wa ulata umurina wa'idhum ala tanfidi amanatihim. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma anjil muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma astud wa ta'aka alaihim. Allahumma qatilil kufari alladhina yasudduna an sabilik wa khalafa bainaka kalimatik wa alqi fi qulubihim ar-ru'b. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Syakur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.